Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judul, hari ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Jumat 5 Maret 2021. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini di kelas 3 berjudul Bagaimana Siang dan Malam Terjadi, dan untuk kelas 4 yaitu Pemanfaatan Energi dalam Kehidupan. Kalau adik-adik penasaran dengan videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Nah, bagi adik-adik yang sudah subscribe, kakak ucapkan terima kasih ya. Bagi yang belum, bisalah subscribe dulu. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke materinya. Untuk sinopsis kelas 3 di episode 44 kali ini adalah Kak Jo, Sinta, dan Dodi membahas kegunaan cahaya matahari untuk manusia. Kak Jo lalu membantu Dodi menyanyikan lagu berjudul Matahari dengan birama 2/4 dengan tepukan dan perkusi. Setelah itu, mereka membahas jumlah satelit yang dimiliki oleh beberapa planet di bumi menggunakan diagram batang. Kemudian, mereka menjawab beberapa soal tentang waktu revolusi planet dari diagram tersebut. Setelah itu, mereka mengerjakan proyek akhir minggu, yaitu membuat model bumi dan matahari. Nah, itulah sinopsis atau ringkasan materi untuk kelas 3 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan birama 2/4? Jawabannya, angka 2 pada tanda birama 2/4 menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Artinya, satu ruas terdiri dari 2 ketukan dengan hitungan 1 dan 2 saja. Dan dalam setiap ruas birama ada 2 buah not dengan not sebesar 1/4. Jadi, maksudnya 2/4 itu adalah 2 ketukan dalam 4 birama. Seperti itu ya adik-adik. Oke, langsung saja kita ke soal yang kedua. Yang kedua, buatlah diagram batang dari data berikut ini. Nah, ada bumi 365 hari, Venus 224 hari, Merkurius 88 hari, dan Mars 1 hari. Nah, ini berarti judulnya kakak tulis di sini ya. Diagram batang revolusi planet. Nah, adik-adik bisa menggunakan penggaris ya supaya rapi. Nah, ini kakak tulis. Ini planetnya. Ini waktunya. Planetnya di sini ada Merkurius, Venus, Bumi, lalu Mars. Waktunya kita tulis dari yang paling sebentar ya adik-adik. 1 hari, 88 hari, 224 hari, dan 365 hari. Nah, masih ingat gak cara membuat tabel batang? Nah, Merkuriusnya berapa? 88. Kita tarik garis putus-putus seperti ini, lalu kita buat batang. Nah, seperti ini ya adik-adik. Lanjut, Venus berapa hari? 224
4. Oke, kita buat batangnya. Jadi batangnya ini harus berada di titik Venus, Mars, Bumi, dan planet. Seperti itu ya adik-adik. Lanjut, Bumi 365 hari. Nah, kakak biasanya seperti ini buatnya. Titiknya ini berada di tengah antara diagram batangnya ini. Dan yang terakhir ada Mars, itu selama 1 hari. Nah, ini sudah jadi diagram batang revolusi planet. Adik-adik bisa menggambarnya dengan penggaris ya, supaya lebih rapi. Oke, untuk kelas 3 cukup sampai sini. Sekarang kakak akan masuk ke materi kelas 4. Untuk materi kelas 4, sinopsis di episode 44 adalah Kak Mira mengajak para peserta cilik untuk membuat laporan tentang perubahan energi melalui penguatan pengukuran menggunakan volume gelas ukur. Pada eksplorasi matematika, Kak Mira dan Marsha membuat praktek sederhana untuk menghasilkan energi dari sebatang lidi. Mereka juga mencoba melakukan percobaan memasak yang akan menjadi proyek mingguan mereka. Nah, bagaimanakah aliran energi dan perubahan energi yang terjadi? Kalau adik-adik penasaran, tonton terus videonya ya. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu penjumlahan pecahan campuran dan biasa. Nah, adik-adik yang kemarin sudah melihat video kakak pasti sudah tahu kan bagaimana caranya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nanti videonya kakak taruh di link atas ini ya. Nah, cara mengerjakan seperti ini bisa langsung dijumlahkan pecahan biasanya saja atau pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa. Kita coba yang A, kita ubah ke pecahan biasa ya adik-adik. 2/1/4 kita ubah dulu. 2 kita kalikan dengan 4 lalu ditambah dengan 1. 2 kali 4 8 ditambah 1 9. Jadi pecahan biasanya adalah 9/4. Kita tambahkan dengan setengah. Kita samakan penyebutnya. Cara menjumlahkan pecahan itu adalah disamakan penyebutnya. Ada 4 dan 2. Nah, kalau kita ambil 2, berarti 4-nya tidak bisa adik-adik. 2 dibagi 4 kan tidak bisa. Bisanya kita ambil 4. 4 kita bagi 4, 1 hasilnya 9. Lalu 4 kita bagi 2 hasilnya 2, kita kalikan dengan 1, 2. Jadi jawabannya berapa adik-adik? 9 tambah 2 11/4. Gitu deh caranya, gampang banget kan? Oke, kita lanjut untuk yang B. Yang B kakak coba untuk menjumlahkan pecahan biasanya terlebih dahulu ya adik-adik. 1/5 kita tambahkan dengan 1/4. Cara menjumlahkannya kita samakan dulu penyebutnya. Kalau kita tulis sini 5 tidak bisa dibagi 4. Kalau kita tulis 4 tidak bisa dibagi 5. Kita cari angka yang bisa membagi 5 dan 4. Berapa adik-adik? 10 tidak bisa, 4 tidak bisa. 15, 4-nya juga tidak bisa. Oh iya, 20. Ini dicari faktornya ya adik-adik. 20 kita bagi 5, 4 dikali 1 tetap 4. Lalu 20 dibagi 4, 5 kali 1, 5. Jawabannya 9/20. Ingat di sini ada 1. Jadi jawabannya adalah 1, 9/20. Gitu ya adik-adik caranya mengerjakan
Kalau pecahan itu cara menjumlahkan harus disamakan dulu penyebutnya baru bisa dijumlahkan. Dan bisa diubah menjadi pecahan biasa semua atau tidak seperti ini, seperti di soal yang B ya adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Sebutkan contoh perubahan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, yang pertama, energi listrik diubah menjadi energi panas. Contohnya pada penggunaan setrika, kompor listrik, solder, dan oven. Yang kedua, energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Contohnya adalah speaker, bel, radio, dan televisi. Yang C, energi listrik diubah menjadi cahaya. Contohnya, lampu pijar, lampu neon, tampilan LED pada layar billboard, layar televisi, dan juga layar telepon genggam atau HP adik-adik. Nah, itulah contoh perubahan listrik yang biasa kita ketahui di kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Komen jika ada yang kurang jelas. Dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya.